Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah. Amma ba'd fa inna shaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Musadad, MH, yang sudah hadir pada diskusi ekonomi bisnis keuangan syariah pada kesempatan kali ini. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Pak Dokter. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Ini Dokter fresh from the oven ya. Masya Allah. Jadi semangatnya ini sangat luar biasa sekali nih. Saya sangat senang nih bisa diskusi, bisa dialog dengan dokter-dokter baru gitu ya. Walaupun secara keilmuan sebenarnya sudah melampaui, tapi secara administratif memang ya baru beberapa bulan yang lalu. Terima kasih. Sehat kabarnya Pak Dokter Sadad ya. Alhamdulillah sehat walafiat, siap-siap. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya ingin diskusi bersama, terutama terkait dengan salah satu dari pembahasan yang memang menjadi inti dalam kajian hukum Islam ataupun juga hukum ekonomi Islam, yaitu terkait dengan metode ijtihad. Ya, secara lebih spesifik lagi, ya, yaitu tentang metode ijtihad khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya. Nah, kemudian yang tokoh yang cukup fenomenal dan menjadi ya istilahnya itu pemikir, menjadi semacam tokoh utama lah ya. Tokoh utama di Dewan Syariah Nasional adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini menarik sekali karena kebetulan Pak Dr. Ahmad Musa ini disertasinya adalah topiknya tentang metode ijtihad dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, mungkin yang pertama boleh dikenalkan dulu Pak Dokter terkait dengan kegiatan sehari-harinya dulu nih dalam 1-2 menit. Ya, setelah itu mungkin nanti bisa masuk ke sebenarnya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu seperti apa sih sebelum bicara tentang metode ijtihad yang beliau rumuskan. Tafadhol, silakan Pak Dokter, mangga. Baik, terima kasih waktunya Pak Dr. Misno. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa setelah sekian lama ya untuk ini berbagi sharing pengalaman ya dan sedikit ilmu yang mungkin dititipkan Allah kepada saya. Nah, terkait dengan tadi sampaikan bahwa betul disertasi saya yang diuji terbukakan pada tanggal 2 Juni kemarin itu dalam Masya Allah. dinyatakan lulus ya dan apa ini telah mendapat gelar doktor. Ya. Masya Allah. Harusnya Setelah ditulis tuh di sekian namanya lama tuh, 5 tahun, diredeem dulu. setelah 5 tahun gitu kan. Nah, eh, ya saya pribadi sebagai dosen yang bertugas di Fakultas Keislaman, Prodi Hukum Indonesia Fakultas Keislaman Universitas Gajah Madura, otomatis menulis terkait dengan keahlian saya di bidang metodologi hukum Islam, mobil khusus kaidah fikih, garis miring usul fikih gitu dokter. Sehingga saya kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil tema terkait metodologi Ma'ruf Amin dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kenapa? Karena setelah saya baca ya sekian banyak referensi ya terkait dengan
ekonomi syariah dan hukum ekonomi Indonesia, ternyata beliau itu adalah tokoh besarnya. Jadi kalau Masya kita Allah, iya betul. ya, di Indonesia ini kan kalau tokoh besarnya koperasi itu Bung Hatta. Okay. Ya. Masing-masing itu ada tokohnya. Tokoh dulu kayak Sultan Khalis Majid juga menjadi tokoh pribumi di Indonesia, Gus Dur dan seterusnya. Nah, Kiai Ma'ruf Amin ini adalah seorang tokoh yang bisa dikatakan menggawangi, mengawal, kemudian apa namanya mengembangkan sampai menjadi praktek yang seperti kita kenal sekarang itu adalah yang utama banget itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Nah, tapi sebelum saya masuk ke lebih lanjut, saya sekedar untuk menyampaikan bahwa sebagai seorang ilmuwan peneliti, saya terus terang ya lebih banyak concern di situ, dokter. Jadi Betul. saya ini harus binikmah ya. Kemarin diminta ketika mau wisuda tanggal Sabtu besok itu diminta untuk mengumpulkan draft karya ilmiah yang Scopus ya. Masya Nanti akan Allah. diberi penghargaan katanya gitu lah. Iya Lah betul beliau betul. menyetorkan 9 Scopus dokter. Masya Allah. Luar 9 biasa sekali Scopus ya. itu Pak Terbaik direkturnya ini. itu Pak direkturnya sampai nggak percaya konfirmasi itu ke bagian apa ke pegawai adminnya sana sama ada pengelola jurnal yang dengan beliau. Ini bener Musajat ini 9 Scopus. Oh betul itu anu Prof. Ya, ya itu sekedar ini ya itu kegiatan Iya saya. betul. Tahadus bin nikmah betul. Memotivasi juga memotivasi. Dan untuk apa tahun ini saya kalau Sinta Sinta 2 itu sudah 10 dokter. Betul. 6 bulan ini 10 saya itu. Yang tulisan saya sendiri itu 3, yang 7 itu bantu. Maksudnya ya kerjasama kolaborasi dengan banyak penulis. Termasuk dengan dokter yang mulia, Dokter Abdurrahman Wisnu ini. Wih, Masya Allah. Partner nih, Terbit Insya satu Allah nih. Sinta 2. Kolaborasi ya. Always. Insya Allah kolaborasi berlanjut terus ya. Betul, betul. Kemudian kembali ke apa cerita saya itu, jadi latar belakangnya kenapa saya mengambil apa beliau ya tadi secara prinsip adalah ternyata setelah saya telusuri itu tokohnya otomatis banyak dokter ya, tokohnya itu banyak, Ya. tapi yang menonjol sekali menggambarkan manusia di belakang layar yang banyak orang nggak tahu dan saya tahu ketika wawancara dengan beliau, dengan ringnya beliau orang-orang dari DSN, orang MUI gitu ya, saya wawancara langsung ke Jakarta, ternyata beliau itu adalah tokoh besarnya gitu. Artinya saya tidak sia-sia untuk mengambil inisiatif ini karena memang setahu saya dokter itu baru 2 orang yang meneliti di disertasi ya saya dan namanya Akmal Basori dari dosen Unsik Universitas Sains Al-Quran Wonosobo itu berdua orang itu yang meneliti bahkan kalau dihitung timelinenya itu saya duluan sebenarnya karena Pak Akmal itu di bawah saya 2 tahun ini apa S3-nya. Cuma beliau lebih cepat selesainya karena istiqomah ya. 3 tahun selesai. Kalau saya kan 5 tahun kayak gitu. Oke lah. Ya itu Luar biasa ya, pengantar. tapi perjuangan luar biasa itu dokter ya, Ye. perjuangan luar biasa dan merasakan lah. Jadi teman-teman yang sudah S3 itu pasti merasakan itu berdarah-darahnya untuk Betul program sekali, doktoral betul. ini. Terasa sekali itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter langsung ya. Jadi kita langsung tidak sabar nih, karena waktu kita terbatas. Jadi Ye. seperti apa sih sebenarnya metode ijtihadnya dari Kiai Haji Ma'ruf Amin nih, khususnya terkait dengan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Silakan dokter. Baik. Bagi pemirsa yang menonton YouTube ini, saya kasih tahu kitab ini. Namanya judulnya Al-Bakharij Al-Fiqhiyah fi Mu'alati Muskilatil Mu'amalatil Maliyah. Kitab ini adalah kitab yang saya teliti, dokter. Jadi magnum opusnya itu saya teliti. Apa isinya? Isinya adalah ini kalau alam fikih kan berarti solusi-solusi fikih ya terkait dengan Al-Makharijul problematika Fiqhiyah ya. ya terkait dengan problematika yang apa di bidang muamalah maliyah di bidang ekonomi. Muamalat al-maliyah. Kenapa begitu ya? Dan ini data ini saya peroleh juga ketika wawancara bahwa kenapa kok muncul istilah makhraj itu gimana apa yai gitu kan. Ya ternyata memang kita tahu sendiri ya, kita tahu bersama bahwa ekonomi Islam di Indonesia itu lahir bukan ujuk-ujuk ya. Lahirnya ekonomi Islam di Indonesia itu kan lahir dari yang sudah ada sebelumnya namanya ekonomi konvensional. Sehingga ya artinya gini, filosofinya adalah mensyariahkan ekonomi. Nah,
Itu. Kalau fase itu dilakukan selama 25 tahun itu kata beliau. Untuk berikutnya adalah mensyariahkan mengekonomi syariahkan ekonomi masyarakat gitu. Masyarakat ekonomi syariah itu maksudnya gitu yang kedua. Kalau tadi kan mensyariahkan ekonomi masyarakat, yang kedua memasyarakatkan ekonomi syariah. Nah, ketika fenomena fakta bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu adalah berbasis konvensional, dan kan nggak mungkin tiba-tiba kita buat yang baru sama sekali, tapi kita bagaimana praktek sudah ada ini ditinjau dari syariahnya. Nah, ya, intinya ada 3, dokter. Ya, ada 3 yang disampaikan. Pertama adalah takrirat. Takrirat ini artinya apa? Produk yang memang kalau dicek secara syariah itu sudah sesuai. Ya. Sehingga ini otomatis dapat cap syariah gitulah kira-kira gitu. Difatwakan sesuai dengan syariah. Oke. Yang kedua namanya tardidat. Tardidat ini apa? Setelah dicek dengan artinya praktek ekonomi syariah itu dicek dengan metodologi hukum Islam, dengan sumber hukum Islam, ternyata itu tidak bisa sama sekali dirubah. Artinya dia itu adalah haram mutlak gitu. Tertolak. Ya. Tertolak. Nah, yang banyak terjadi yang ketiga namanya takdilat atau takwimat. Ya. Nah, artinya apa? Ditegakkan atau masukkan supaya unsur-unsur ini supaya sesuai dengan syariah. Ya, artinya praktek ekonomi konvensional yang dicek ya aspek-aspeknya mana yang bisa ditempeli syariah atau yang mana bisa disyariahkan, itulah yang kemudian diperlakukan sebagai ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia itu. Dan kebanyakan fatwa DSN MUI yang beliau sebagai tokoh besar yang mendirikan, yang mengkonsep metodologinya, dan itu tidak terbantahkan dokter dari hasil wawancara, dari hasil penelusuran buku-buku biografi ataupun pengakuan dari para pakar ekonomi atau tokoh-tokoh bangsa di Indonesia ini. Ya, saya udah punya semua itu, sudah saya baca itu. Ya, nah kemudian karena takdilat dan takwimat inilah kemudian gimana caranya supaya yang konvensional ini yang masih disyariahkan caranya bagaimana? Lah, kemudian al-makharij al-fiqhiyah, solusi fikih. Karena begini, DSN MUI ini kan bagian dari lembaga fatwa yang berada di bawah MUI kan gitu, dokter. Ya, betul. Nah, di MUI itu ada 2 lembaga fatwa, ya. Sebenarnya 3 kalau mau intinya Komisi Fatwa MUI, kemudian DSN MUI, kemudian yang fatwa tentang halal. Ini kalau mau direvisi tapi lembaganya 2, tahu saya ya, Komisi Fatwa sama DSN MUI. Apa bedanya? Komisi Fatwa ini adalah lembaga fatwa yang menghukum atau yang memberikan pendapat hukum terkait dengan perkara-perkara yang umum, dokter. Misalkan kayak keagamaan, kemasyarakatan, sosial itu ya, non-ekonomi. Nah, kalau ekonomi dan bisnis dibuatlah baru namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berdiri tahun 99 ya, tapi kemudian resmi mengeluarkan fatwa mulai tahun 2000 pas ya, 2000 sampai sekarang 2026. Kalau saya cek di websitenya itu sebanyak 166 fatwa, dokter. Ya, betul. Ya, 166 fatwa. Nah, beliau itu Kiai Ma'ruf ini menggawangi selama 20 tahun, dokter, dari tahun 2000 sampai 2020. Sehingga ketika beliau terpilih menjadi presiden tahun 2019 akhir, kemudian beliau mengundurkan diri per awal tahun 2020. Seperti itu. Nah, intinya ada 4 metode ya, ini sebagai jawaban pertanyaan panjenengan. Jadi ada 4 metode yang digunakan sebagai solusi fikih supaya ekonomi konvensional itu bisa menjadi atau praktiknya selaras dengan syariah atau menjadi ekonomi syariah. Yang pertama adalah i'adatun nazar. Telah ulang terhadap pendapat-pendapat fikih yang lama ya, yang kira-kira masih bisa up to date atau relevan dengan perkembangan ekonomi konvensional. Karena kalau kita merujuk pada cara berfatwanya di Komisi Fatwa MUI dan DSN MUI kan sama, dokter, bahwa ketika ada permasalahan itu adalah cek Quran hadisnya seperti apa, kemudian pendapat ulama di kitab mutabarat seperti apa, ya.
kemudian kaidah usul fikih, kaidah fikihnya seperti apa, ya, kemudian pendapat dari para ahli ekonomi syariah, nah kemudian menjadi sebuah fatwa. Nah, ketika kita melihat Quran hadis, otomatis kan dia adalah nas yang sudah terbatas jumlahnya, dokter. Ya, artinya belum tentu dengan Quran hadis itu kemudian menjawab permasalahan, sehingga kemudian dibutuhkan pendapat dari para ulama bagaimana menanggapi terhadap istinbat hukum, dasar hukum dari Quran hadis tersebut. Ya. Betul. Nah, yang unik begini, dokter. Selama ini kita kenal dalam fikih itu kan mana kaul yang rojih, mana kaul yang marjuh, ya kan? Oh iya, Kaul yang betul. rojih itu adalah kaul yang dipilih ulama karena pendapat dianggap kuat, sehingga itu yang diberlakukan sebagai hukum yang legal atau yang sah. Betul. Gitu. Lah yang marjuh otomatis dia adalah hukum yang dikalahkan. Tetapi yang unik di sini, Kiai Ma'ruf ini justru mengambil konklusi hukum yang kedua, yang kaul marjuh, gitu loh. Jadi takdimul marjuh ala rojih, atau takwimul marjuh ala rojih, gitu loh. Jadi menegakkan yang marjuh ala rojih, ya. Jadi yang majuhnya didahulukan, dimenangkan, rojihnya yang kalah. Itu kan unik itu, dokter. Iya betul. Tapi ada pertimbangan nanti kayaknya begini, ya. Pertanyaannya begini, kenapa itu kok dilakukan? Kaul marjuh kok malah diutamakan dibanding kaul yang rojih? Karena apa? Pakai tahqiqul manat itu. Jadi diverifikasi ilat hukumnya. Ya kan? Ilat hukumnya ternyata kalau yang dulu itu betul yang relevan yang kaul yang rojih. Kalau sekarang pakai yang kaul rojih, nggak jalan ekonomi syariah. Sehingga dari situ kaul yang marjuh itu dengan melihat fatwa kemaslahatan dan juga ilat hukum yang ada, maka kemudian taqdimul qaulul marjuhi ala qaulir rajihi. Nah, itu yang pertama, dokter. Ya. Yang kedua, tahqiqul manat tadi. Tahqiqul manat itu adalah kelanjutan, salah satu kelanjutan daripada yang itu nazar tadi itu. Jadi mencari ilat hukum mana yang masih relevan sehingga bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk praktek ekonomi syariah sekarang berlaku di dalam dunia modern sekarang ini. Ya, dengan mencari ilat hukum yang relevan. Nah, kalau kita berbicara teori hukum, ilat hukum kan ada namanya masalikul ilah, ya, dokter, ya. Itu kayaknya dengan teori perubahan hukum, ya. Waktunya dicek, kondisinya seperti apa, ya. Kemudian lokasinya juga seperti apa. Kan tidak sama antara lokasi Indonesia dengan lokasi di Timur Tengah, sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tafriqul halal anil haram, dokter. Jadi memisahkan haram, ya. Halal dari yang haram. Ya, kenapa terjadi? Karena ingat, kalau kita berbicara bank konvensional, otomatis kan berbasis bunga. Bunga itu berdasarkan fatwa MUI adalah haram. Berarti kan haram semua, dokter. Kalau mau ditelisik, tabungan itu kan tidak mesti haram, dokter, ya kan? Ketika tabungan itu dirubah menjadi akadnya, misalkan mudharabah sama wadiyah, maka dia menjadi syariah, ya. Nah, termasuk keuangan yang masuk juga nanti kan bisa dipisah, mana yang bersumber dari halal, mana yang bersumber dari yang haram, sehingga yang ditafrik, dipisahkan itu mana yang haram tetap itu menjadi barang haram, yang halal itu tetap halal, gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Andai kan masih ada yang haram, masuknya ke qardul hasan. Tidak boleh menjadi istilahnya nilai harta yang harus dikembalikan kepada Allah, kira-kira gitulah. Ya, gitu. Itu ya, dokter, ya. Nah, itu dan itu kaidahnya ya yang kita kenal itu idza halal gulibal haram itu dirubah oleh Kiai Ma'ruf, ya. Artinya itu tetap kaidah itu tetap berlaku, tapi itu hanya pada benda zat. Ya, misalkan ada, kalau di kita sehari-hari itu kan ada kopi, itu kan halal, dokter, ya kan? Ya, betul. Kemudian kita kemasukan mohon maaf nih, nya cecak, ya, tai cecak masuk, maka hukumnya berubah, kemasukan barang najis hukumnya najis menjadi haram dikonsumsi. Iya, gitu, betul. Nah, kenapa? Karena bisa bercampur. Nah, kalau yang di ekonomi syariah kan tidak, itu bisa dipisahkan. Sehingga kaidahnya tidak itu, tapi ada kaidah baru yang dilahirkan. Nah, itu. Yang terakhir itu adalah metode taisir manhaji. Taisir manhaji, ya. Taisir manhaji itu adalah taisir itu kan mudah, ya. Memudahkan, ya. Ya. Kemudahan yang metodologis, yang masih bisa
telusuri secara metodologis. Nah, ini biasanya menggunakan kaidah-kaidah kaidah fikih, Dokter. Misalnya al-mas'ul tersebut taisiro, ad-daru ya. Tuh. Itu dengan melihat apa? Dengan melihat kepada asbabul masyaqqah, asbabud darurah. Nah, itu loh. Jadi Asbabut melihat kondisi daruri itu. ya. Ya, ketika kondisinya nggak memungkinkan, maka otomatis kan merubah hukum dalam dalam teori hukum kan begitu, Dokter. Ketika kondisi itu ada masyaqqah, ya ada doror, maka hukum berubah dari azimah menjadi rukhsah, karena ya gitu. Nah, dan itu Dokter ternyata kalau saya pelajari, kan saya menulis artikel tentang kaidah darurah dalam fatwa DSN MUI, Dokter. Ternyata memang DSN MUI itu dari 165 yang saya teliti, itu 58,1% itu menggunakan kaidah doror. Itu saya udah terbit di Sinta 2, Dokter. Ya. Ya itu ya. Artinya di atas 50% kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN MUI adalah kaidah tentang doror. Artinya apa? Praktek ekonomi di Indonesia ini mau nggak mau itu belum ideal secara manhajul fikih sebenarnya. Maka otomatis karena belum ideal, maka keluar namanya makhrij fikih. Nah, kira-kira itu, Dokter, gambaran inti dari metode Zaki Ma'ruf. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak sekali tadi beberapa kaidah yang memang kalau bisa diperdalam, terutama tadi nanti mungkin di disertasinya ya, nanti akan diterbitkan buku. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa lebih detail ya terkait dengan tadi misalnya tahqiqul manat. Jadi metode dalam tahqiqul manat itu seperti apa? Apakah memang mengikuti ulama-ulama klasik gitu, atau mungkin memang ada kebaruan-kebaruan tadi, mungkin kelanjutan, atau mungkin memang 3 atau 4 kaidah ini memang juga dia menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan karena tadi kan ketika pertama bicara tafrikul halal wal haram itu kan kemudian kan ada pertimbangannya juga dengan taisir tadi kan ya. Ya, Taisir itu kan jadi bagaimana oh ini ternyata memang darurat ini kebutuhan kemudian ini memang juga ya tidak mau gitu ya, jadi tafrikul mana kemudian juga tadi kaitan dengan melihat bagaimana sesuatu yang marjuh gitu kan itu juga memang menarik gitu ya. Menarik kenapa? Karena memang bisa jadi ya tadi taghayyur al-fatabi, taghayyur azmina wal amkina waniya wal awaid. Kemudian juga banyak hal yang itu sebenarnya perlu dijelaskan nih ya, perlu dijelaskan ke masyarakat terkait dengan oh metodenya manhaj istihadnya itu adalah seperti ini agak ya, berbeda. Dan artinya itu ada memang mengikuti dari perkembangan zaman gitu ya, sehingga betul, betul. kemudian bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan di masyarakat. Ada banyak hal yang menarik nih sebenarnya gitu ya. Tapi tadi yang menarik juga terkait dengan memang statement dari Pak Dokter nih terkait dengan berarti ya ekonomi syariah Indonesia itu memang ekonomi bisnis keuangan syariah itu memang masih ya sifatnya itu apa tadi ya doruriyah gitu ya. Doruri artinya itu mungkin ya belum ideal lah gitu ya. Belum ideal gitu ya, belum Ya, ya, ideal. ya. Nah, karena belum ideal ini kira-kira nih ini pendapat pribadi dari Pak Dokter Ahmad Musadad nih kira-kira untuk mengarah ke ideal itu apa yang harus dilakukan dari sisi metodologi ijtihadnya nih. Ini adalah temuan novelty-nya dari Pak Dr. Ahmad Musadad nih kayaknya nih. Seperti apa nih? Silakan Pak Dokter. Oke, baik. Sebelum menjawab pertanyaan panjenengan, saya tahdus binikmah ya bahwa disertasi saya ini, Dokter, ini saya buat diseminasi menjadi 2. Ya. Mhm. Yang pertama adalah artikel jurnal, yang kedua adalah buku, Mhm. buku referensi, ya, Mhm. atau garis miring buku monografi. Insya Allah, Dokter, Bismillah ini saya sedang proses juga. Saya buat menjadi 8 skopus, Mhm. ya, dan menjadi 8 buku referensi garis miring buku monografi. Masya Allah, luar Ya, biasa. jadi Dirkai saja menghasilkan 16 luaran, Dokter. Mhm. 16 karya. Ya, ini proses ini sedang saya buat ini. Oke. Nanti teman-teman yang mau berkolaborasi monggo, dan termasuk saya mengundang saya pribadi ke Dokter Misno untuk ikut nanti di jurnal Scopusnya ya. Iya, Ini ada satu yang siap sudah mau insya jadi, Allah. Dokter. Itu ya sekedar Kira-kira ini apa nih aja. kira-kira nih yang temuan mungkin yang agar ini kontribusi kita nih sebagai ilmuwan itu agar ya ekonomi bisnis keuangan syariah itu bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa terus berkembang. Mungkin dalam Betul. 2-3 menit aja. Oke, baik. Jadi begini, Dokter, ya. Kalau kita melihat pada rujukan apa namanya proses yang saya lakukan Mhm. selama menulis ini, mau nggak mau, jadi
sampai kapanpun dokter ya, sampai kapanpun metodologi hukum Islam atau terkait dengan ekonomi syariah ini sebenarnya prinsipnya itu harus 4 dokter ya. Pertama adalah Oh. tawasuti moderat ya, dan itu yang Tawasud. dilakukan oleh dasar MUI sampai sekarang. Yang kedua adalah Betul. tatwiri dinamis Hmm, ya. hmm, Yang ketiga manhaji metodis. Lah, manhaji di sini nanti kan bisa berkembang dokter. Mungkin sekarang betul. maghrib fikih seperti itu, nanti bisa berkembang lagi sesuai dengan Hmm, keadaan dan menuju ideal gitu. hmm. Ya, gradual gitu loh dokter. Ya, Ya, betul, sebagaimana betul. yang Hmm, disampaikan ya, ya yang dua fase itu mensyariahkan ekonomi masyarakat dan masyarakat ekonomi syariah. Yang ketiga keempat dokter adalah islahi, hmm, rekonstruktif atau hmm. berorientasi kepada perbaikan terus menerus. Ya, jadi kalau Betul, betul. misalkan kondisi harus merubah, ya harus bergerak berubah juga itu. Ya. Hmm, Jadi itu hmm, adalah mabda apa atau hoso isul fikri yang memang itu hmm. tetap itu menjadi panduan di dalam metodologi jihad ekonomi syariah di Indonesia. Nah terkait dengan temuan saya di disertasi saya, selama ini kan kita kenal begini dokter, dalam apa namanya penemuan hukum Islam itu kan Hmm. kaidah inti yang dipakai adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil Wadaf iya, maslahah, betul. ya kan? Betul, betul. Itu Syekh Hmm. Izzuddin Abdul Salam itu dalam kitabnya Iya, betul. Qaidul Ahkam fi Masalil Anam ya kan. Iya, Nah, heeh. ternyata ini kontribusinya ekonomi Islam di Indonesia ini dokter. Kaidah Mhm. itu berubah. Oh, berubah ya? Berubah kebalikannya. Jalbul masalih muqaddamun ala daril mafasid. Ah, Nah, itu oke. temuan utama saya itu, dokter. Jadi, nanti saya buat buku khusus tentang kaidah itu. Dan itu saya buktikan lewat apa? Lewat ekonomi syariah di Indonesia via fatwa Dasar MUI. Ya. Ya, Dan ya, ya. saya kasih rekomendasi kepada panel peneliti selanjutnya, tolong untuk bidang lain juga di apa namanya itu dicek kira-kira relate apa enggak. Artinya, kaidah Iya, iya, tersebut iya. apakah tidak hanya kan kalau saya kan membuktikannya di ekonomi syariah, dokter. Nah, ada Betul, awal betul. syariah, ada waris, ada jinayah, ada siasat, Betul. berlaku Mhm, enggak itu. Bayangan saya, mhm, dokter, kalau misalkan gini, di bidang waris mhm. selama ini sekarang kita apa adanya aja deh. Masyarakat Indonesia itu kalau waris itu ikuti hukum Islam saklek atau ikuti adat, dokter. Iya, betul. Nah, Kebetulan rata kan apa ikuti adat tuh. iya. Iya. Iya kan? Ah, Ibaratnya betul, kalau betul. orang Jawa itu sepikul segendongan, prakteknya enggak. Prakteknya Mhm, sama rata. Saya sendiri di keluarga mhm, saya begitu, dokter. Dapat 10 mhm. juta, 10 juta semua. Dapat 1 juta, 100 juta semua, laki-laki perempuan. Ya kan? Hmm, Mungkin yang iya. membedakan apa? Oh, ini pernah disekolahkan S1, ini enggak. Mungkin lebih banyak dikit, lebih kurang dikit. Ya. Tidak saklek seperti hukum. Nah, kalau begitu gini. Kalau kita mau menggunakan kaidah yang utama kan seharusnya kan darul mafat itu darul masoli Mhm, menolak kerusakan itu adalah lebih utama daripada menarik maslahatan. Menolak kerusakan itu mhm. apa? Syariat nggak berdiri, nggak tegak. Itu Betul. kan, iya kan? Masalahnya apa? Mhm, Orang damai ini, nggak gegeran antar mhm, saudara. Nah, mhm. kalau keadaannya dibalik, prakteknya kan dibalik, dokter. Kayak di Madura itu Iya. waris sangkol, itu dibalik. Jadi Mhm, sama rata, syariatnya yang ngikuti kayak gitu. mhm, Jadi mhm. Betul sih. dalil Ah, ah. masalim kalau dalil itu apa? Mhm. Bukan penelitiannya, dokter. Itu adalah hipotesis saya aja itu. Ya itu yang nanti silakan para pemirsa yang mendengarkan ini untuk melakukan penelitian silakan ya. Dibuktikan Iya. aja kan kalau dibuktikan kan bisa bisa membantah ya kan? Bisa Mhm, apa namanya sesuai pendapat artinya selaras atau setuju mhm, atau berikutnya membuat semua suatu konvergensi ya. Oh mhm. mungkin ada sintesisnya itu apa itulah itu saya menantang kepada peneliti yang lain untuk kaidah ini coba diteliti di bidang-bidang hukum Islam yang lain. Nah, itu kira-kira dokter. Oke, terima kasih ya. Jadi kaidahnya menarik sebenarnya memang. Kalau kita lihat sebelumnya sih, kalau tadi ya, kalau bicara tentang waris kan kebetulan memang apa untuk skripsi saya juga tentang waris juga, ngisi beberapa kali tentang apa pelatihan tentang waris gitu ya. Jadi memang Hmm. betul sih. Jadi walaupun tadi belum tahu tentang kaidah itu belum muncul gitu ya. Jadi kaidahnya Pak Dr. Ahmad Musad itu belum muncul, tapi ternyata tatbiknya ternyata ya ya memang seperti itu sih gitu ya. Termasuk Iya. ketika bicara tentang misalnya itu apa harta gono gini dan lain sebagainya termasuk juga Hmm. tadi pembagian ke anak dan sebagainya seperti ini perlu banyak pendekatan baru ya tidak secara Ya. tekstual gitu ya. Aha. Oke, luar biasa sekali Pak Dokter, ini baru awal ini ya, soalnya nanti kita bisa
detailkan Siap, siap. satu-satu. Jadi kalau 8 Scopus ya minimal kita ada 10 kali pertemuan membahas mungkin lebih spesifik tentang Iya, metode ijtihad ya, baik itu iya, istimbatnya ataupun iya, istidlalnya. Karena itu memang iya, bagi ya memang itu kepakaran lah ya di iya, iya, bidangnya, iya, dan saya rasa itu juga dikembangkan karena tadi salah satunya mesti dia harus dinamik ya, dia harus dinamis hmm, gitu. Kenapa? Karena memang yes, ya perkembangan masyarakat itu terus berubah kalau kita tidak istilahnya itu tidak mengakomodir ya, bukan hmm, mengikuti sih, hmm. mengakomodir dan memberikan tadi satu solusi yang terbaik, maka ya bisa jadi hukum Islam itu akan ditinggalkan oleh Betul, betul, masyarakat. Demikian, betul. Allah alam terima kasih banyak pada teman Sama-sama, Musadar. Memang nanti dokter. ada waktunya lagi kita bisa diskusi, dan insya Allah kalau Iya, kolaborasi sih inilah hatta ilal yaumil kiamah insya Allah gitu ya. Kita ini yes. untuk di publikasinya, bukunya, Oke, jurnalnya, book chapter dan iya, sebagainya, termasuk iya, juga riset nanti kita bisa sama-sama. Demikian, terima kasih. Jazakallah iya, khairan, matur nuwun. iya, Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.